Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, supaya lebih semangat ketika saya menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, maka adik-adik menjawab, Alhamdulillah, luar biasa. Oke, bisa ya? Oke, saya ulangi satu kali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih adik-adik. Pada pertemuan kali ini saya kembali lagi dengan mata pelajaran ekonomi. Eh, Maka sebelum itu saya tanyakan nih pada adik-adik nih. Sebelumnya pernah nggak adik-adik ini mendengar istilah tentang ilmu ekonomi? Pasti pernah kan? Mungkin di MTS atau yang di SMP, yang sekolah SMP, mata pelajaran IPS pernah disinggung tentang ilmu ekonomi. Oke, nah, hari ini Kakak akan mengisi materi tentang ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan prinsip ekonomi. Oke, siap ya? Untuk selanjutnya, nanti kakak akan menjelaskan sedikit materinya terlebih dahulu. Adik-adik silahkan menyimak dan ditulis apa yang sekiranya penting. Ini perlu dicatat, seperti itu dicatat ya. Nanti di akhir, ketika ada yang tidak dipahami, mari adik-adik tanyakan dan kita diskusikan. Oke, bagaimana adik-adik? Sudah siap untuk belajar? Oke, kakak mulai nih untuk yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Oke, pengertian ilmu ekonomi ini saya mengambil dari tiga sumber, yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari Wikipedia Indonesia, dan juga dari tokoh ekonomi yaitu Adam Smith. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sebuah cabang ilmu yang merujuk pada berbagai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau kekayaan. Nah, itu pengertian ilmu ekonomi menurut KBBI. Terus yang kedua, itu menurut Wikipedia Indonesia. Apa sih ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Itu ilmu ekonomi menurut Wikipedia Indonesia. Dan yang ketiga, pengertian ilmu ekonomi menurut tokoh, yaitu Adam Smith. Apa itu ilmu ekonomi menurut Adam Smith? Yaitu ilmu yang secara sistematis mempelajari tentang seluk-beluk tingkah laku manusia. Jadi itu pengertian dari Adam Smith, yaitu ilmu yang secara sistematis atau struktur mempelajari tentang seluk-beluk tingkah laku manusia. Seperti itu adik-adik ya. Itulah pengertian dari ilmu ekonomi. Oke, lanjut adik-adik ya. Sekarang yang kedua, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Jadi adik-adik, pembagian ilmu ekonomi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ini secara umum ya, secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi, dan yang ketiga adalah ekonomi terapan. Oke, siap. Saya jelaskan yang pertama dulu, ekonomi deskriptif. Jadi, ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Nah, itu adalah pengertian dari ekonomi deskriptif. Sekarang yang kedua yaitu teori ekonomi. Apa sih teori ekonomi itu? Penasaran ya? Oke, saya jelaskan. Jadi yang kedua adalah teori ekonomi. Ini pembagian ilmu ekonomi yang memberi penjelasan tentang bagaimana cara sebuah sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, jadi teori ekonomi ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ekonomi mikro dan yang kedua adalah ekonomi makro. Mikro dan makro. Apa itu ya? Oke, adik-adik sekarang perhatikan. Jadi ekonomi mikro ini ilmu ekonomi yang menjelaskan bagian kecil dari ilmu ekonomi, atau dalam artian hanya ruang lingkup kecil dari kegiatan perekonomian. Sedangkan makroekonomi itu adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan sebagian besar atau secara luas
kegiatan ekonomi. Jadi saya simpulkan nih, mikroekonomi dan juga makroekonomi. Kalau mikroekonomi ini singkatnya ada ilmu ekonomi yang menjelaskan sebagian kecil dari kegiatan perekonomian. Sedangkan makroekonomi ini membahas secara keseluruhan kegiatan perekonomian. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Oke. Lanjut, sekarang yang ketiga adalah ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan ini apa? Yaitu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kegiatan teori untuk menunjukkan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Seperti itu. Itulah tadi pembagian ilmu ekonomi tadi. Oke, lanjut ya, yang ketiga sekarang yaitu prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi ini adik-adik adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan. Dalam artian, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Jadi secara singkat ini, prinsip ekonomi ini adik-adik bisa dikatakan dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itulah prinsip ekonomi. Ciri-ciri orang yang menggunakan prinsip ekonomi itu seperti apa? Oke, yang pertama adalah bertindak rasional. Jadi orang yang menggunakan prinsip ekonomi ini bertindaknya itu secara rasional atau masuk akal. Ya, itu. Yang kedua adalah bertindak ekonomis. Dan yang ketiga adalah hemat. Jadi orang yang menggunakan prinsip ekonomi ini tidak menghambur-hamburkan uang seperti itu. Jadi dia itu memikirkan mana sih yang kebutuhan yang perlu saya penuhi terlebih dahulu, atau yang lebih penting seperti itu. Dan yang keempat adalah menggunakan skala prioritas. Jadi mana barang yang harus diprioritaskan, artinya tidak sembarang membeli-beli barang, dan mana barang yang diprioritaskan. Kalau dalam istilah produksi itu, saya sekarang ini ingin memproduksi apa ya? Itu. Jadi harus ada yang diprioritaskan seperti itu. Ya, mungkin itu adik-adik sedikit penjelasan dari saya. Sekarang kalau dari adik-adik ada yang ingin mau ditanyakan, monggo. Sekarang kita buka diskusi. Oke, bagaimana? Sudah bisa dipahami semua ya? Oke, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berkenan untuk bertanya. Saya sangat mengapresiasi sekali. Oke, saya rasa saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk sebagai penutup, saya minta kepada adik-adik ini beberapa perwakilan dari beberapa orang untuk memberikan kesimpulan tentang pertemuan kita kali ini, yaitu tentang ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi dan juga prinsip ekonomi. Oke, terima kasih yang sudah memberikan kesimpulan. Pesan saya pada adik-adik, jangan lupa tetap belajar di rumah, baca buku, dan tetap berkarya. Yang terakhir dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.